semuanya, kembali lagi dengan gua, Akyong. Kali ini kita akan membahas sebuah konten horor lagi teman-teman ya. Jadi sebelum kalian mulai menonton konten ini, ada bagusnya kalian klik tombol subscribe, like, share, dan di komen di bawah teman-teman. Dan nyalain loncengnya biar tahu kapan gua bikin konten dan kapan gua live streaming. Oke teman-teman? Oke, kali ini gua kembali teringat lagi akan cerita horor yang gua alamin sekitar 8 tahun lalu. Cerita ini apa adanya, terserah kalian mau percaya atau tidak. Tapi memang inilah yang saya alami ya. Memang ini yang saya rasakan. Jadi keputusannya ada di tangan kalian, apakah saya mengarang apa tidak teman-teman ya. Jujur saja ini mungkin sudah memasuki cerita-cerita terakhir saya. Karena selama saya hidup di bumi ini memang agak jarang ya menemui cerita-cerita horor. Cuman karena gue memang perasa banget, punya indera keenam, bisa dibilang begitu, karena gue dari dulu memang dari kecil ya sudah bisa merasakan. Jadi cerita ini bermula pada waktu itu ayah saya dia nyewa suatu tempat ruko, lebih tepatnya ruko itu berada di Kota Pekanbaru, lebih tepatnya di namanya Simpang Tabek Gadang teman-teman ya. Jadi buat warga Pekanbaru yang tahu, itu di daerah Panam, buat dari Pekanbaru menuju ke arah Sumatera Barat ya. Jadi mau ke Kampar, mau ke Bangkinang, mau kemana. Dulu tempat itu sepi karena itu jalur keluar kota. Cuman sekarang dengan seiring perkembangan kota, makin banyak orang yang buka usaha di sana dan membangun daerah sana. Padahal dulu tuh sebelah sana itu cuman orang jualan nenas dan selebihnya hutan teman-teman ya. Jadi pada waktu itu tahun 2005 apa 2003 gitu ya. 2000 sekitar 7 tahun lalu ya. 8 tahun lalu deh. 8 9 tahun lalu. Berarti dari sekarang itu berarti sekitar tahun 2012 ya kayaknya. 2012, 2011 ya antara gitulah teman-teman ya. Pokoknya udah cukup lama ya teman-teman ya. Jadi Simpang Tabek Gadang itu daerah Panam itu sudah mulai dibangun, sudah mulai ada ruko-ruko, dan ayah saya memutuskan untuk coba buka usaha di sana. Jadi pada waktu itu kita bergerak di bidang spare part atau suku cadang dari mobil teman-teman ya, gitu bahasa Indonesianya ya, suku cadang dari mobil. Oke. Jadi waktu itu dibuka dan ayah saya langsung saja mulai merenov simple. Ada office-nya di sana, ada kantor. Gue masih inget banget office-nya itu di bawah tangga, persis kayak office gue yang sekarang, kantor gue yang sekarang. Di bawah tangga itu ada meja dan ada TV satu ya. Nah terus di lantai atas tadinya tuh gue yang disuruh tinggal di sana teman-teman ya. Jadi buat jagain tempat itu sekaligus buat gua usaha. Di situ gua dibikinin sebuah kamar lengkap dengan tempat tidur, tapi WC-nya di luar ya, WC di luar. Jadi dan waktu itu gua masih menolak karena gua nggak mau, karena itu jauh banget dari kota, dan buat mencapai sana tuh dari pusat kota itu lebih kurang naik motor tuh 15 sampai 20 menit. Dan which is itu mungkin bagi kalian ngerasa 15 sampai 20 menit itu nggak jauh ya teman-teman ya. Tapi buat kita yang tinggal di Pekanbaru, karena semuanya itu deket-deket, jadi 15 sampai 20 menit itu hitungannya jauh. Mungkin bagi kalian yang tinggal di kota lain, 15 sampai 20 menit kena macet doang, padahal jaraknya deket. Tapi berbeda bagi kami yang tinggal di daerah-daerah di pelosok, maksudnya bukan di pelosok ya, di daerah di luar Jawa, di mana itu tempatnya tuh deket-deket, jarang ada kemacetan waktu itu ya. Sekarang sih macet banget ya. Jarang ada kemacetan. 15 sampai 20 menit itu jauh banget. Apalagi dengan sekarang kondisi macet, buat menyampai sana tuh paling cepat 30 menit teman-teman. Itu naik motor ya. Dan itu pun panas banget karena kota ini panas, jadi gue tolak. Jadi pada waktu itu motor saya kan motor balap ya teman-teman ya. Jadi dilarang untuk dipakai oleh ayah saya. Ayah saya takut saya kecelakaan karena mengebut ya, karena dari mungkin gue jelasin dikit, jalan dari Simpang Tabek Gadang itu begitu lurusan, itu ada kampus Unri yang di daerah Panam itu jalannya lurus banget, dan jalanan itu memang sering dipakai buat orang trek balap teman-teman ya. Jadi lurus, ada simpang lagi,
Terus lurusannya itu udah terminal bus akap namanya teman-teman ya. Jadi itu sepanjang jalan itu memang waktu gua datang dari rumah, dari kediaman gua menuju ke sana, itu jalan itu memang gua kebut teman-teman. Itu kadang-kadang bisa 120, 160 kecepatan gua ya di sana. Jadi motor itu akhirnya dilarang untuk dipakai teman-teman. Jadi sistemnya saya diantar dan dijemput oleh ayah saya. Jadi pada waktu itu sebut aja pada hari itu sepertinya sekitar hari Jumat. Di sebelah saya itu jadi rukonya waktu itu masih cuma ada 3. Singkat cerita begini teman-teman. Sebelum ruko ini dibangun, nah ini saya jadi tahu ya ceritanya ya. Saya dengar desas-desus kalau dulu itu di sana dulu memang saya waktu lewat ke sana itu selalu ngeliat ada rumah kecil kayu, satu petak gitu, ada berapa family yang keluar, ada beberapa keluarga yang tinggal, dan itu dihancurin dan diubah jadi ruko teman-teman, dibeli tanahnya. Oke, nanti kita akan lanjutin ke ceritanya ke sana ya teman-teman ya. Gua hanya cerita sekilas dulu awal mula terbentuknya ruko itu ya. Jadi di sebelah saya tuh ada 3 ruko, jadi ada 3 ruko. Sebelah kanan ada ruko juga, ruko kosong, ruko saya. Ruko itu rumah toko ya teman-teman ya, rumah bertingkat ya. Di sebelah saya itu ada Bapak Haji yang berasal dari Sumbar. Saya lupa namanya siapa. Tapi Pak Haji ini tinggal di sana suami istri beserta seorang anaknya ya. Anaknya yang lain sudah menikah jadi keluar. Jadi beberapa anaknya tapi tinggal 1 yang tinggal sama dia. Jadi Bapak Haji ini orang Sumbar, orang Sumatera Barat. Kita kalau ngomong sama dia pakai bahasa Padang. Nah, terus sebut aja lah pada hari itu hari Jumat. Hari itu hari Jumat. Toko ditutup pada pukul 5 sore teman-teman ya. Jadi begitu toko ditutup pukul 5 sore, karyawan sudah pergi semua. Saya belum dijemput teman-teman sama ayah. Saya coba telepon sama bokap nggak angkat. Dan akhirnya saya nunggu di sana sekitar setengah jam. Bokap baru nelpon, katanya dia masih ada urusan. Saya disuruh tunggu di sana sampai paling lama katanya pukul 7 teman-teman. Sampai pukul 7. Jadi waktu itu saya naik sendiri ke lantai 2 karena di lantai bawah nggak ada AC-nya, cuma ada kipas angin. Sementara lantai 2 itu ada AC-nya karena itu memang diperuntukkan tadi untuk saya tinggal di sana. Jadi udah ada AC nih teman-teman ya. Saya naik ke lantai 2, jadi posisinya itu dari office bawah, di sampingnya langsung ada tangga, naik ke atas bentuknya huruf L, begini ya, huruf L, naik ke atas. Di sini tuh masih kosong semua teman-teman. Jadi di belakang itu dapur sama kamar mandi. Di belakang, jadi kamar mandi di ruko itu cuma ada 3. Setiap lantai ada 1. Lantai bawah, lantai 2, dan lantai 3. Oke. Jadi ini posisinya, ini karena rumahnya belum ditinggalin, masih kosong. Itu ada dapur, di situnya ada toilet. Di depan sini kalian bisa bayangkan ada 2 kamar. Kamar paling depan dan kamar nomor 2. Kamar nomor 2 ini cuma disekat, tidak ada jendela, jadi gelap banget ya teman-teman ya. Jadi pada waktu itu saya langsung naik ke lantai 2. Terus saya pas ngelewatin lorong yang buat kamar satu lagi yang tidak ada jendela itu, saya mendengar bunyi pintu kayak gitu, kayak gimana sih guys, kayak terdorong gitu, tapi berbunyi grek gitu. Oke, saya nggak mikirin apa-apa, jadi saya langsung buka pintu yang kamar utama teman-teman ya. Jadi di sana tuh ada tempat tidur dan ada TV dan ada AC. Jadi saya waktu itu langsung sambil nunggu, saya buka TV, buka AC sambil nyantai guys. Sambil nyantai di tempat tidur. Pertamanya terus habis itu saya nonton TV nih teman-teman ya, nonton TV kayak biasa. 15 menit setelah itu saya mendengar ada langkah kaki di luar teman-teman ya, di lorong. Begitu saya pikir ayah saya, bokap saya datang teman-teman ya. Gue pikir bokap gue datang. Jadi gue buka pintu, nggak ada orang teman-teman. Gue bahkan sampai turun ke bawah, nggak ada orang juga teman-teman. Di situ gue udah mulai, jadi azan udah mulai berkumandang deh, sekitar pukul 6 ada azan. Gue langsung naik, agak merinding dikit, tapi gue ya bodo amat lah karena gue lagi nonton berita ya waktu itu ya. Gue masih suka nonton berita tuh tahun itu tuh. Gue naik lagi sambil nunggu lagi, gue telepon lagi, bokap gue nggak diangkat juga. Ya udah gue tungguin lagi. Suara langkah kaki itu kembali terdengar teman-teman. Suara langkah kaki itu kembali terdengar. Karena gue takut, gue naikin volumenya teman-teman. Gue besarin volume TV. Tapi seiring gue besarin volume TV, suara langkah kaki itu tambah gede teman-teman.
Aneh banget. Aneh banget. Di situ gue udah mulai merinding banget, udah mulai bulu kuduk gue udah mulai berdiri ya teman-teman ya. Akhirnya gue kencengin lagi suara volumenya, terus bunyi langkah kakinya mulai hilang teman-teman, mulai hilang. Setelah mulai hilang, gue mulai nyantai lagi sambil buka-buka HP, sambil nonton TV, lihat berita, sambil nunggu kok gue bete gitu, ayah gue kok nggak datang-datang gitu ya. Tiba-tiba pintu kamar utama itu ditinju teman-teman. Bang, itu nggak mungkin kena angin teman-teman. Karena benar-benar seperti orang ninju ya. Itu benar-benar debang gitu teman-teman. Gua nggak bisa ceritain gimana sih. Pokoknya intinya pintu kayu itu kayak ditonjok guys. Beda halnya dengan cuma digrek itu beda. Ini ditinju sampai bunyinya tuh bang gitu teman. Pokoknya kayak gitulah. Gua nggak bisa ekspresikan lebih lagi ya. Pokoknya kayak ditinju itu pintu. Di situ gua langsung merinding banget. Gua udah nggak tahu mesti ngapain. Gua akhirnya ambil selimut, gua tarik. Gue cuma bisa diem doang teman-teman ya. Akhirnya setengah jam setelah itu bokap gue datang teman-teman. Dia buka pintu, terus teriak-teriak manggil gue dari bawah kan. Gue nggak nyahut karena gue buka TV terlalu gede. Jadi akhirnya dia naik ke atas, buka pintu, terus bilang ngapain lu di dalam selimut. Gue nggak berani cerita, gue cuma langsung diem, matiin TV, matiin AC, matiin lampu, semuanya gue langsung turun masuk ke dalam mobil. Gue diem aja teman-teman, gue diem. Akhirnya pas sudah jauh dari tempat ruko itu, gue baru cerita ke bokap. Gue bilang pintunya tadi ditinju orang sama dengar suara langkah kaki. Bokap gue cuma ngomong gini, nggak mungkin tuh hanya di pikiran lu doang, nggak ada apa-apa, lu penakut banget sih jadi orang. Apa sih lu, malah gue yang diomelin teman-teman. Jadi akhirnya gue milih untuk diam. Nah, terus keesokan harinya bokap itu punya karyawan baru teman-teman ya. Bokap itu punya karyawan baru. Jadi karyawan baru ini mau dikasih tinggal di lantai 3 teman-teman. Jadi ada karyawan baru untuk jaga toko, dia dikasih tinggal di lantai 3. Dan untuk WC lantai 3 itu masih tempat beolnya masih nggak ada teman-teman. Jadi dia itu harus turun ke bawah buat mandi dan segala macam dengan boker apa di lantai 2 teman-teman ya. Yang WC saya bilang yang di belakang sebelah dapur tadi. Jadi karyawan baru ini namanya Iwan, namanya Bang Iwan. Dia orang Sumbar juga, orang Batu Sangkar kalau nggak salah gue. Dia orangnya nggak penakut teman-teman, nggak penakut. Jadi hari pertama dia masuk kerja ngobrol, kasih lihat tempat dia tidur, dibeliin kasur segala macam di lantai 3. Terus berlalu nih guys, gue udah nggak berani naik ke lantai 2 lagi ya. Jadi gue meskipun misalnya tutup toko jam 5, tapi kan udah ada si Iwan nih guys. Jadi gue di bawah ngobrol-ngobrol sama dia. Nanti dia naik ke atas, begitu gue dijemput, dia baru naik ke lantai atas teman-teman. Jadi keesokan harinya si Iwan sakit teman-teman. Si Iwan sakit. Terus kita tanyain, kenapa lu Wan? Kok tiba-tiba sakit Wan? Gak apa-apa pertama kata-katanya. Gak apa-apa, gak masalah, cuman mungkin kurang enak badan, baru sampai dari luar kota jadi gak enak badan. Oke. Hari berikutnya dia tambah sakit teman-teman. Akhirnya kita putuskan untuk bawa dia ke rumah sakit, demam. Akhirnya di rumah sakit dia cerita teman-teman. Dan ini benar-benar bikin gua horor banget. Jadi dia bilang pada pukul 12 malam, sekitar jam 11 pertamanya, jam 11 dia bilang, pas dia mencoba untuk tidur, ada orang yang kayak ngelempar-lempar pasir ke arah dia, tapi nggak ada orangnya teman-teman. Ih, gue masih merinding sendiri sumpah. Nggak ada orangnya teman-teman. Jadi dia nyalain lampu, pasirnya juga nggak ada, tapi ada bunyi seperti kayak kena pasir gitu ya, ser gitu, kayak dilempar-lemparin pasir gitu ya. Gue sampai merinding nih sumpah. Jadi terus dia mutusin untuk udah nggak ada apa-apa. Dia memutuskan untuk jadi kamar lantai 3 itu open ya teman-teman ya. Jadi kamar itu di depan. Jadi anggapnya ini kamar ya, ini kamar. Ini tangga ke bawah. Ini tuh kosong teman-teman. Ini udah langit. Jadi yang ada atapnya cuman kamar di depan doang. Jadi ini kosong. Ini kamar mandi yang lantai 3. Ini ada tembok turun ke bawah teman-teman ya. Turun ke bawah. Jadi antara kamar dia dengan tempat tangga itu kosong teman-teman. Dan di sampingnya ada ruko, jadi ada tembok yang setengah badan ya. Bisa bayangin ya, bisa bayangin. Nah pas dia keluar itu ngelihat ada cewek berbaju merah duduk di tembok itu manggilin dia, Iwan. Tapi kata dia ceweknya itu nggak kelihatan mukanya teman-teman, nggak kelihatan mukanya.
cuman ada rambutnya begini, manggil dia Iwan. Terus dia kan karena dia pemberani, dia cuekin teman-teman. Dia turun ke bawah, dia kencing teman-teman ke WC yang lantai 2. Terus habis dia kencing itu tiba-tiba dia sakit perut juga. Akhirnya dia memutuskan untuk boker juga tuh di kamar mandi. Nah pas katanya pas dia ngeliat ke atas, di atas tembok itu ada cewek yang tadi lagi duduk nyantai-nyantai teman-teman. Kayak lagi duduk di atas tembok. Duduk di atas tembok mandangin dia teman-teman. Di situ dia langsung sakit teman-teman. Jadi karena dia ngelihat, katanya dia ngelihat muka dari yang duduk itu teman-teman. Duh, sumpah. Sorry ya kalau gue ceritain. Tapi ini buat supaya ini aja ya, sorry. Jadi dia duduk di sana dan dia di situ dia mulai shock teman-teman ya. Jadi dia sakit di sana. Akhirnya dia nggak tidur sepanjang malam sampai besokan ya, dan akhirnya dia sakit teman-teman. Akhirnya si Iwan ini dirawat di rumah sakit, dia kekurangan cairan tubuh. Jadi dia harus dirawat inap di rumah sakit kalau nggak salah gue 3 hari teman-teman. Nah abis dia dirawat itu besokannya kita buka toko seperti biasa. Terus ibu haji yang di sebelah sama bapak haji datang ke tempat kita teman-teman, marah-marah. Kenapa marah-marah? Lu ngapain malam-malam ketawa-ketawa katanya? Hah? Ketawa-ketawa? Iya, kita sampai nggak bisa tidur gara-gara kamu ketawa-ketawa. Loh, Bu, kita nggak ada yang tinggal di sini, Bu. Lalu siapa yang ketawa? Lah kita nggak tahu, Bu. Kita tuh nggak ada satupun yang tinggal di situ gitu loh. Soalnya si Iwan itu masuk rumah sakit udah 3 hari. Udah 3 hari di rumah sakit nggak ada orang gitu loh. Bahkan di situ tuh nggak ada yang tinggalin gitu loh kita bilang. Terus akhirnya bapak haji dan ibu haji itu kembali ke toko dia dengan sambil ngedumel gitu. Terus kita bilang aneh banget. Kita kan nggak ngapa-ngapain, kenapa dia marah? Maksudnya kita nggak ada yang tinggal di sana. Kan saya pulang ke rumah, Iwan masuk rumah sakit, nggak ada orang di sana. Dan ketawaannya katanya suara perempuan. Itu apa lagi teman-teman? Nggak mungkin lagi ya kan. Akhirnya 3 hari kemudian si Iwan pulang. Dia udah balik lagi. Dia masih mencoba untuk tinggal di sana tuh guys. Dia masih mencoba untuk tinggal di sana. Seminggu kemudian setelah itu Iwan minta berhenti teman-teman. Dia minta berhenti dengan alasan dia mau bantu usaha abangnya di kampung. Kemungkinan besar sebenarnya dia ketakutan karena diganggu setiap hari, tapi dia nggak mau cerita. Tapi dia malu, dia ngomongnya dia mau bantu usaha abangnya di kampung teman-teman. Jadi dia pulang. Pas selesai dia pulang, akhirnya dia berhenti. Kita nggak bisa larang dia juga ya teman-teman ya. Itu hak orang untuk berhenti ya. Sehabis itu keesokan harinya itu kita pagi-pagi shock karena mau buka toko di sebelah ada kayak tenda putih gitu, ada tulisan tanda turut berduka cita. Loh kita bingung siapa yang meninggal. Akhirnya pas kita samperin, ini nyata ya teman-teman, ini nyata banget ya. Gue berani disambar geledek apapun, demi apapun gue berani. Itu ibu haji yang di sebelah meninggal teman-teman. Ibu haji yang di sebelah itu meninggal katanya. Dan kita mau coba tanya ke bapak haji sebenarnya apa yang terjadi. Tapi bapak haji itu sampai detik ini tidak mau ngomong sama kita teman-teman. Dia nggak mau kasih tahu kenapa ibunya meninggal. Dia nggak mau kasih tahu ada apa penyebabnya. Dia bungkam. Akhirnya kita penasaran, kita tanya sama warga sekitar. Di sekitar kita ada warung teman-teman. Katanya dengar-dengar beritanya, ibu haji ini kemarin malam diganggu sama yang nunggu rumah gua, rumah tempat yang gua tempatin itu. Jadi dia marah karena ada suara ketawa-ketawa di sebelah, dan dia itu seperti berteriak gitu. Dia naik ke lantai 3 teriakin. Yang lantai 2 dia masih ngirain tuh ada orang di dalam rumah gua. Kemungkinan besar dia tuh mengirain kalau kita tuh bohong. Jadi dia naik ke lantai 3, dia marahin, katanya desas-desusnya seperti itu. Nah akhirnya gue mulai nanya teman-teman ya, gue mulai nanya ke warga-warga warung sekitar. Jadi baru terungkap bahwa dulu katanya di tempat rumah gue dibangun itu, ruko itu ada rumah-rumah kayu yang tadi gue ceritain ya teman-teman. Ada satu keluarga di sana, di mana keluarga ini kejam sekali teman-teman ya. Kenapa kejam? Jadi keluarga ini ayah dan ibu punya seorang anak laki-laki, punya menantu seorang perempuan, ya tentu seorang perempuan ya. Jadi anak dari keluarga yang tinggal di sana itu anak laki-laki teman-teman ya.
dia punya menantu orang lain. Jadi yang anak dia tuh anak laki-laki, dia punya menantu nih, dia punya istri orang dari keluarga lain lah ya, berarti bukan dari keluarga dia ya, istilahnya menantunya itu suka dikasih makanan bekas teman-teman. Jadi kayak penyiksaan oleh mertua kepada menantu teman-teman. Jadi ceritanya pokoknya setiap kali si mertua makan apa sama suaminya, sang istri tidak boleh duduk di meja itu, harus nungguin sampai keluarga itu selesai makan, dia baru boleh makan. Dan parahnya lagi, semua lauk itu habis, nggak dikasih sisa kecuali tulangnya. Jadi misalnya makan ayam, ada tulangnya, itu yang dia makan teman-teman. Ada makan ikan, tulang ikan yang dia makan teman-teman. Jadi seperti itu yang terjadi ya, sudah dipergunjingkan warga. Akhirnya sang menantu tersebut tidak kuat dan akhirnya menggantung diri di pohon yang dulu berdiri di belakang rumah. Jadi posisinya itu ya benar teman-teman. Jadi posisinya itu pohon yang berdiri di belakang rumah itu satu garis sama tembok yang didudukin itu teman-teman. Satu garis. Jadi ada pohon, dia mati gantung diri di sana. Oke, jadi di situ gue udah nggak mau lagi tuh guys. Gue udah males banget jaga toko kalau kayak gitu tuh guys ceritanya. Akhirnya seminggu kemudian selesai dari cerita ini, keluarga Pak Haji sebelah yang jual aksesoris motor itu pindah satu keluarga, nggak tinggal di sana. Padahal Bapak Haji itu beli ruko itu teman-teman. Jadi kalau kita kan sewa ya, keluarga gue tuh nyewa di ruko itu, tapi ya nyewa di ruko itu. Habis itu ya nyewa di ruko itu. Sementara ruko Bapak Haji itu dia beli teman-teman. Ditinggalin itu ruko, dia pindah teman-teman. Dan kita nggak tahu dia pindah kemana. Dan menurut gue ini adalah cerita terhoror gue, ya cerita paling horor. Gue lupa nih cerita ini karena ini sudah 9 tahun lalu ya. Karena kejadian cerita horor ini ya, yang ini baru sama kejadian yang gue kecelakaan mobil teman-teman. Jadi ini duluan, baru yang kecelakaan mobil. Jadi lebih lama lagi teman-teman, lebih lama lagi daripada kisah kecelakaan mobil gue. Gue lupa tahun exactnya, gue lupa banget. Tapi beginilah ceritanya teman-teman. Jadi akhirnya toko gue juga di sana tuh nggak bisa laku teman-teman ya. Toko gue di sana tuh juga nggak bisa laku. Jual belinya juga sedikit sekali. Padahal itu tuh lokasinya bagus banget guys. Karena kalian harus ketemu simpang itu dulu, baru ketemu sama jalan akses keluar kota. Jadi itu lokasi bagus. Tapi di sebelah dari kita itu lebih jauh ke sana tuh ada toko lain, di sana lebih rame. Toko kita nggak laku teman-teman. Jadi akhirnya 2 bulan atau 3 bulan setelah itu kita memutuskan untuk menutup toko karena nggak jalan lagi teman-teman ya. Karena cost-nya lebih besar daripada pemasukannya. Jadi usaha kita pun tidak bagus di sana. Akhirnya ruko itu juga kita biarkan, meskipun masih masa sewa, tapi toko itu akhirnya terpaksa kita tutup. Gitu teman-teman. Gue nggak bisa kasih gambarannya karena gue udah nggak punya akses lagi ke tempat itu. Tapi gue harap kalian bisa ngerti lah ya, bisa tahu apa yang gue ceritain ya. Semoga kalian terhibur teman-teman cerita horor gue yang kali ini. Ini benar-benar yang gue teringat banget. Ini memang horor banget. Dan rumah itu sampai sekarang bikin keluarga kita juga termasuk bangkrut juga. Dan ya begitu, ada korban nyawa juga. Ini benar-benar real. Terserah kalian mau percaya apa tidak. Saya cerita apa adanya. You can trust me or not, it's up to you. Tapi saya berani swear to God, I tell you the truth. Gue sumpah, emang itu yang gue ceritain memang apa adanya. Oke, saya Randy Emperor. Sign out dulu dari kalian. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Selamat hari Sabtu. Dadah.